Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fitriani dari Pendidikan Olahraga kelas B semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint gabungan dari 6 kelompok bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai dari perkembangan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu ini berfungsi sebagai yang pertama sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Kemudian, bahasa Melayu juga ini sebagai bahasa perhubungan. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia. Dan yang kemudian yang terakhir, bahasa Melayu ini sebagai bahasa resmi kerajaan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia ini berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928 dan bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama lambang kebanggaan kebangsaan, kemudian yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat perhubungan antar warga dan antar budaya, dan yang terakhir alat mempersatukan suku-suku bangsa dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Nah, kemudian ragam bahasa. Ragam bahasa ini adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap. Seorang pembicara bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan dengan yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Kemudian, ciri dan jenis ragam bahasa. Yang pertama ada ragam bahasa berdasarkan media. Terbagi menjadi ragam lisan dan juga ragam tulisan. Nah, ragam lisan ini merupakan bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dan menjadikan fonem sebagai unsur dasarnya. Sedangkan ragam tulisan adalah bahasa yang dicurahkan pada tulisan atau rangkaian huruf dengan memperhatikan tanda. Kemudian ragam bahasa berdasarkan standar. Nah, ragam bahasa Indonesia tidak dikategorikan berdasarkan medianya saja, tetapi terdapat penggolongan ragam bahasa atau standar atau kebakuan bahasa. Ini terbagi menjadi 3, yaitu ragam standar, ragam non-standar, dan ragam semi-standar. Kemudian ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tidak resmi, dan juga ragam bahasa. Selanjutnya ragam ilmiah. Nah, ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris, dengan sistematika penulisan yang bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Kemudian ciri-ciri ragam bahasa ilmiah yaitu ada baku, logis, kuantitatif, tepat, denotatif yang berlawanan konotatif, dan juga runtun. Ragam sosial. Nah, ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Kemudian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Selanjutnya pemakaian huruf. Nah, huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang melambangkan bunyi bahasa, sementara abjad merupakan kumpulan atau sistem aksara itu sendiri berdasarkan urutan yang umum dan baku dalam bahasa tertentu. Kemudian huruf vokal. Nah, huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Kemudian huruf konsonan. Nah, huruf konsonan adalah huruf yang pelafalan bunyinya dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glottis.
Huruf diftong. Nah, huruf diftong merupakan huruf vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya dan dalam sistem tulisannya dilambangkan oleh dua huruf vokal. Kemudian gabungan huruf. Nah, konsonan gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY dalam bahasa Indonesia melambangkan satu bunyi konsonan. Gabungan huruf NY dan SY melambangkan konsonan palatal, sedangkan konsonan velar dilambangkan oleh gabungan huruf NG dan KH. Contohnya KH itu yaitu khusus, kemudian NG bangun, NY nyata, dan SY syarat. Kemudian huruf kapital. Nah, huruf kapital merupakan huruf yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasa. Dan huruf kapital ini digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Nah, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama seseorang termasuk julukan. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Kemudian huruf miring. Nah, huruf miring ini digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang diikuti dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Kemudian huruf miring digunakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dan dalam kalimat. Kemudian huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Kemudian huruf tebal. Nah, huruf tebal ini digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis dengan huruf miring. Kemudian huruf tebal juga dapat digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Kemudian ada penulisan kata. Nah, yang pertama ada kata dasar. Nah, kata itu adalah satuan unit terkecil dari bahasa yang dapat berdiri sendiri dan tersusun dari morfem tunggal. Nah, kata merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dipergunakan dalam berbahasa baik diucapkan maupun dituliskan. Kemudian ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan atau kata turunan adalah kata-kata yang sudah berubah bentuk dan makna disebabkan pemberian imbuhan berupa awalan, yaitu afiks, kemudian ada akhiran, sufiks, kemudian sisipan, infiks, atau awalan akhiran, konfiks. Selanjutnya bentuk ulang. Nah, bentuk ulang adalah kata dasar yang mengalami pengulangan reduplikasi hingga membentuk makna yang berbeda. Kemudian kata ulang ini menurut bentuknya ada beberapa macam, yaitu kata ulang dengan mengulang seluruh morfem, kemudian ada kata ulang berimbuhan, kata ulang yang mengalami perubahan bunyi, dan kata ulang dipurwa. Kemudian diksi dan makna kaidah. Nah, diksi itu adalah pilihan kata. Maksudnya kita memilih kata yang untuk menyatakan sesuatu. Nah, pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting, baik dalam dunia karang mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Kemudian fungsi pilihan kata atau diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Nah, ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Kemudian syarat pemilihan kata diksi terbagi atas 4, yaitu yang pertama kaidah makna, kemudian kaidah kalimat, yang ketiga kaidah sosial, dan yang keempat kaidah karang mengarang. Kemudian kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Nah, cara membedakan anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan cara melihat letak konjungsi atau kata penghubung. Kemudian jenis kalimat majemuk. Nah, yang pertama itu kalimat majemuk setara, yaitu gabungan beberapa kalimat tunggal menjadi sebuah kalimat besar dan tiap-tiap kalimat tunggal yang digabungkan itu tidak kehilangan unsur-unsurnya. Kalimat majemuk rapatan. Nah, kalimat majemuk rapatan adalah kalimat majemuk yang unsur kalimatnya sama dielipskan. Kemudian kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang hubungan pola-polanya tidak sederajat. Salah satu pada bagian yang lebih tinggi kedudukannya disebut induk kalimat, sedangkan bagian yang lebih rendah kedudukannya disebut anak kalimat. Kemudian kalimat majemuk campuran. Nah, kalimat majemuk campuran itu gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kemudian pembentukan dan perluasan paragraf. Nah, pengertian paragraf sendiri itu adalah paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Nah, gagasan utama
Sebuah paragraf dapat dicari dengan cara yaitu pertama membaca kalimat satu persatu, kemudian jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. Kemudian jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf tersebut, dan jika bukan pertama dan terakhir inti paragraf berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Kemudian jika bukan pertama dan terakhir inti paragrafnya berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Kemudian jika kalimat intinya di awal dan di akhir paragraf berarti kalimat utama paragraf tersebut berada awal dan akhir paragraf. Kemudian syarat paragraf. Yang pertama itu adalah kesatuan makna, koherensi, yang kedua kesatuan bentuk, kohesi, dan yang ketiga hanya memiliki satu pikiran utama. Kemudian ada jenis paragraf, yaitu pertama berdasarkan sifat dan tujuannya, yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembang, paragraf penutup. Kemudian ada berdasarkan letak kalimat utama, yaitu paragraf deduktif, kemudian paragraf induktif, ada paragraf kalimat utama. Kemudian ada berdasarkan isi, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kemudian metode pengembangan paragraf. Yang pertama metode klimaks anti-klimaks, kemudian ada metode pandangan, kemudian ada metode perbandingan dan pertentangan, kemudian ada metode analogi, kemudian ada metode contoh, metode proses, metode sebab akibat, metode umum khusus, metode klasifikasi, dan metode definisi luas. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.